Oke, teman-teman Sanenix, hari ini kita coba recording. Nah, recording mukbang kuaci. Ada Hendra, ada Rizky atau PA? Rizky dong. PA. Jadi Rizky itu nama panggung, nama aslinya PA. Malah kebalik ya. Kebalik. Nah, ini tadi ya, Rizky nama panggung, PA nama asli kebalik sebenarnya. PA nama panggung sebenarnya. Nama inilah, nama di atas awan. Itu Nama di atas awan. Nama di atas awan. Nah, kan soalnya nama buat lebih akrab lah. nama yang lebih akrab. Nama kesayangan Nggak, ya. tapi nama kesayangan. Gua mau coba kaitin. Nama kebencian. Gue mau coba kaitin, ada satu fenomena yang menarik yang kita pengen angkat bahas di sini kan ya, di Mukbang Kuaci seri pertama. Terkait tadi ada nama darat, ada nama awan, dan gue rasa itu relate dengan beberapa berita akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini sih, sebenarnya udah berkali-kali terjadi. Ada masalah di awan, di medsos, di Twitter, di IG gitu ya. Ada yang berantem sampai terjadi ada dampak di darat lah. Yang terakhir gue tahu tadi pagi gue baca berita, ada guru yang bikin konten TikTok isinya mendoakan siswanya mati, tewas gitu. Ini apa sih, kok guru berperilaku seperti itu ya? Konten TikTok buat apa gitu? Nah, ada respon dulu nggak? Dari siapa dulu nih? Pertama, memang kita lihat sekarang udah banyak, maksudnya kita bisa mengungkapkan apa aja di sosial media ya. Mau bercanda, mau curhat, mau menghina orang malahan di sosial media gitu ya. Kalau untuk balik lagi, sosial media itu kan fungsinya sebenarnya alat komunikasi kan sebenarnya awalnya itu. Untuk berkomunikasi satu sama lain lah. Jadi ya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu jeleknya kan sekarang seperti itu. Tapi kan sekarang akhirnya jadi entertainment tuh banyaknya. Salah satunya TikTok kayak tadi gitu, TikTok. Nah, kenapa sih ada kasus guru yang mendoakan muridnya? Kita harus tahu motifnya dulu, apakah itu bercanda atau mungkin keresahan gurunya yang lain gitu yang mungkin dia nggak menjelaskan secara detail jadinya salah kaprah kitanya gitu. Nggak, yang gua mau diskusikan adalah perilaku di medsos dengan perilaku di darat gitu. Kan jadi lucu, di darat dia sebagai guru punya peran yang yang digugu dan dituruti ya istilahnya kan ya. Tapi begitu masuk ke awan, ke medsos, ke IG, ke TikTok segala macam, itu tuh seperti yang bisa lupa atau malah memerankan peran yang berlainan atau malah gimana tuh? Oke, Bang, mungkin saya mau ngasih pendapat, Bang. Ya. Iya. Sebetulnya kalau sepemahaman saya gitu ya, kenapa jadi berubah peran antara ketika di nyata dengan di awan lah istilahnya di media sosial gitu. Pertama kita juga harus membagi ke generasi dulu, Bang. Gitu. Oke, waduh kena nih gua kalau gitu ya. Oke, boomer gitu. Blunder gue aja. Blunder, bro. Aduh, oke lanjut. Gitu. Kita pertama membagi ke generasi dulu. Sebetulnya kita harus lihat generasi usia berapa yang memang si perilakunya jadi berbeda jauh ketika di medsos gitu. Sepengetahuan saya generasi ya 40-an ke atas atau 30-an ke atas mungkin penggunaan medsosnya berbeda dengan generasi yang usianya 20-an hingga belasan tahun gitu. Nah, si perbedaan ini dalam penggunaan mau baik dalam memerankan peranan mereka gitu. Nah,
kalau misalnya yang sepemahaman saya untuk generasi-generasi yang lebih lebih tua gitu. Enggak, gua nggak kena terus Oh, aja. siap. Lebih matang, Lebih matang. Gitu. Nah, itu mereka kan sebetulnya penggunaan medsos terbatas gitu. Seperlunya kalau sepemahaman saya lebih ke arah mungkin untuk pekerjaan, untuk komunikasi. Sementara untuk generasi-generasi yang lebih muda atau dengan tipe kepribadian tertentu, si medsos ini menjadi ajang untuk menampilkan diri gitu. Bahkan sekarang itu ada sebutan me generation gitu. Jadi generasi saya harus diperhatikan, saya harus tampil gitu. Sehingga mungkin salah satu faktor kenapa bisa berbeda di nyata dan di medsos itu karena memang saya ingin tampil dan saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, yang kadang berbeda sebetulnya dengan kenyataan dia. Misalnya lebih bahagia atau lebih agresif atau lebih sedih misalnya gitu. Dan tentu kecenderungan kepribadian pengguna medsos juga berpengaruh dalam hal tersebut gitu Kang, kalau saya sepemahaman saya ya. Oke, coba gua tarik dulu ya. Jadi ada sebenarnya nggak bisa ditarik kesimpulan dengan mudahnya karena pengguna medsos juga harus diperhatikan perbedaan generasinya gitu ya, tadi Andre bilang ya. Biasanya yang dilihat itu generasi yang lebih tua, yang lebih dewasa, lebih matang itu menggunakan medsos secara terbatas. Jadi yang untuk bekerja saja. LinkedIn mungkin ya. Untuk komunikasi ya antara Facebook, IG gitu ya untuk. Tapi dan yang kedua untuk generasi lebih muda, medsos itu sebagai tempat eksistensinya. Boleh nggak gue bilang kayak gitu? Betul, boleh. Betul ya? Oke. Nah, tapi yang jadi lucu kalau menurut gue pribadi, fenomena pergesekan, konflik yang ada di medsos dan akhirnya lari ke dunia nyata jadi kasus itu, kalau gue lihat bisa kena siapa aja. Ada generasi lebih tua kayak kemarin berita apa ya, gue lupa. Ya pokoknya banyak lah masalah-masalah politik juga. Wah ini tersinggung. Ucapan penghinaan katanya gitu kan di Twitter segala macam. Itu orang-orang yang kalau menurut gue nggak muda. Nggak muda gitu kan, nggak muda, apalagi punya jabatan juga loh sebenarnya gitu kan. Mereka berantem medsos akhirnya lari ke ranah hukum di dunia nyata gitu. Tapi generasi muda juga ada yang aneh-aneh gitu kan, kayak kemarin tadi ya, gue setuju yang kata Hendra, mungkin ada fungsi eksistensial. Jadi ada yang memerankan di medsos itu, wah gue kasihan, gue di rumah tuh diperlakukan dengan kekerasan. Betul. Kata dia gitu. Begitu dicek, ternyata dianya emang sontoloyo. Kekerasannya itu nggak ada sebetulnya Bang ya. Nggak ada kekerasannya gitu kan. Nah itu kalau gue jadi bener nggak ya ini ada karena perbedaan generasi, atau sebenarnya ini suatu hal yang terkena secara menyeluruh gitu. Kalau saya Bangnya tadi kan ada banyak, menurut Hendra juga ada yang bilang bahwa sosmed itu adalah ya di mana orang bisa berubah menjadi apa yang dia inginkan gitu. Bisa beda, bisa sama juga gitu. Nah, menurut saya yang membuat orang yang buat hal itu adalah sosmed itu sebenarnya kena ke semua kalangan Bang, bisa yang tua, bisa yang muda juga gitu. Karena sosmed sendiri menurut saya adalah panggung. Nah, di mana orang bisa secara bebas mengungkapkan pesona-pesona yang dia inginkan dilihat orang lain gitu. Jadi di situ kenapa ada orang yang bersikap, saya ingin terlihat bersikap menjadi power misalkan. Dan dia menjadi orang yang berpower di situ gitu. Dan akhirnya debat segala macam dan akhirnya bisa sampai ke ranah hukum segala macam gitu. Jadi kayak punya avatar. Boleh nggak kalau gue bilang gitu ya? Kalau game kan gitu sih. Kan, punya panggung. Nggak, kalau role playing gitu. Iya, kan
Ya jujur aja gue suka main game online. PA, Hendra juga gue rasa suka. Semua. Iya kan? Semua. Dan gue rasa teman-teman Senamik ini generasi yang masih main game online lah. Betul. Iya kan gitu. Tahu lah istilahnya avatar kan. Jadi avatar itu wakil Legend of kepribadian. Oh, Legend of Egg. Beda itu teh, beda teh. Oh, salah avatar yang biru-biru ya, salah ya. Itu avatar yang botak. Avatar itu kan jadi apa ya? Seperti sosok diri kita tapi di dunia lain gitu ya. Iya. Kalau di game memang gue apa ya? Di game memang seneng ya. Oh, gue pengen jadi pahlawan yang pakai pedang, atau gue pengen punya magic yang seperti ini gitu kan ya. Kalau di game kan gitu ya. Nah, tapi ini di medsos gitu. Jadi gitu ya, Pak ya, kalau kurang lebihnya ya. Di medsos gitu, itu jadi panggung lah gitu. jadi panggung. Semua orang bebas mengekspresikan seperti apa dirinya mau dilihat orang lain. Nah, artinya kalau gitu sekarang jadi gesekan, jadi konflik segala macam, apakah karena kebebasan itu? Artinya di medsos itu tidak ada aturan. Sebenarnya bukan karena hal itu sih menurut saya, tapi banyak memang faktor medsos yang membuat mungkin satu, kita menjadi lebih mudah berkomunikasi sama orang lain, merasa dekat sama orang yang memang belum kita kenal gitu. Jadi kita bisa komentari apa aja ke orang tersebut gitu, kan bikin kadang ada tersinggungan dan juga ada yang saya nggak terima nih kamu berkata seperti ini gitu. Jadi adanya batasan yang hilang selama ini. Kalau pakai sosmed kan kita bisa ngetik gitu aja di Facebook ke akun orang itu gitu. Kalau misalkan tidak ada sosmed kan kita harus ketemu dulu, dan itu mungkin susah untuk terjadi gitu. Jadi ada batas yang hilang ya, tapi aturan sih nggak hilang sebenarnya. Aturan nggak hilang ya. Tapi karena ada kemudahan, karena itu ya medsos itu memberikan kemudahan sehingga mudah juga terjadi konflik gitu ya. Ya. Oke, Hendra ada tambahan kan? Kalau saya mah setuju Bang bahwa si aturan tuh nggak hilang, karena di medsos tuh kan namanya ruang publik ya Bang ya. Ya norma sosial juga berlaku di situ. Misalnya ya kalau misalnya ada orang di medsosnya buka baju telanjang, ya di report juga gitu Bang, sama aja kayak di sekeseharian gitu. Maksudnya seperti itu. Cuman mungkin dengan adanya medsos ini adanya medsos dan kecenderungan kepribadian gitu Bang, kecenderungan kepribadian tertentu itu sangat memungkinkan untuk memunculkan gesekan. Misalnya gini, tadi salah satunya yang avatar ya Bang ya. Saya tuh memang hal yang sangat menarik gitu bagi saya, semakin anonimus seseorang gitu Bang, bikin avatar. Misalnya saya itu di media sosial tuh, kalau misalnya bukan media sosial pribadi kayak di forum-forum gitu, nama saya tuh sayap kegelapan Bang Anda. Dark Winger gitu, sayap kegelapan. Nah di situ tuh memang misalnya saya taruhlah misalnya di Reddit gitu ya, atau di forum bercanda kayak 9G gitu, itu tuh memang orang tuh jahat-jahat Bang, si komentar tuh gitu, mereka lebih jahat. Cuman di satu sisi ada potensi mereka tuh orang yang sebetulnya di luar tuh tidak seberani itu. Misalnya mereka mempost mengenai saya itu dibully, saya itu orang yang di keluarga tidak dihargai, nggak punya pacar, misalnya tuh post-post mereka tuh seperti itu. Cuman ketika komen ya berani gitu, berani buat offense gitu, nyerang orang lain dan sebagainya. Cendol itu masalah itu. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya tidak anonimus juga memungkinkan, cuman kalau saya bukan lebih agresifnya bukan karena tertutup, memang kecenderungan kepribadian mereka yang seperti itu. Misalnya kecenderungan kepribadian mereka yang memang ingin memunculkan drama gitu, nyari sensasi aja gitu, nyari perhatian dari orang lain, lalu nyari sensasi terus ke orang lain tuh tidak boleh lebih
di atas saya, Iya. misalnya hal-hal seperti itu. Membandingkan lah. Membandingkan dengan orang lain. Kalau Itu sih yang saya lihat gitu benar. Maksudnya tadi kalau orang biasa orang memakai akun anonimus itu untuk berbuat jelek menurut saya. Tapi ketika dia memakai akun aslinya maka dia akan berbuat baik. Jadi kayaknya orang tuh bisa kayak saya mau bersikap jelek ya udah saya mau pakai topeng yang lain gitu. Jadi kayaknya di sosmed itu bisa kayak gitu enaknya tuh. Jadi orang nggak tahu kalau saya tuh jelek sebenarnya. tapi kalau orang Gitu tahu ya? gimana, Pe? Nggak, tapi kan akhirnya tertelusuri loh gitu loh. Maksudnya ya tadi lah katakanlah ya. Kalau yang video gampang lah, dia pakai seragam, dia bikin TikToknya di sekolah, udah kena lah pasti guru gitu, mukanya kelihatan gitu ya. Nah kalau tadi pakai anonimus, pakai apa ya? Kalau misalnya interaksinya masih di forum, yang nggak ada apa ya? Yang nggak ada interaksi, ada sih interaksi konflik itu ada sih ya Ada. pasti ya. Ada. Tapi Gitu. nggak intens dua belah pihak bang. Tapi memang kita membuka forum umum kan biasanya kalau di. Mhm. Oke. Dan tadi gue tertarik, artinya ada tendensi dari pola kepribadian, gitu ya. Ada motif-motif di belakang penggunaan medsos itu untuk apa? Karena kecenderungan kepribadiannya dia. Betul ya. Bisa dijelasin lagi nggak? Lebih dalam misalnya. Ya, sekarang tuh tadi saya kebetulan baca beberapa artikel di ya di internet lah gitu. Saya baca beberapa artikel bahwa orang tuh menggunakan medsos sekarang tuh si orang-orang tuh jadi disebut generasi narsis, generasi orang cari perhatian. Yang tadi itu me generation itu. Dan saya tuh memang ada yang menyebutkan me generation itu generasi muda, tapi kalau saya lihat sepertinya tidak hanya generasi muda saja, karena memang yang memunculkan perilaku me generation itu adalah ada juga yang usia-usianya yang memang sudah tidak muda lagi gitu, maksudnya generasi yang lebih ini. Jadi efek dari sosmed bisa sampai membuat orang ada tendensi ke suatu kepribadian gitu. Gitu kalau saya ngelihatnya tadi baca seperti itu. Jadi ada tendensi membuat si orang tuh menjadi lebih ingin diperhatikan, lebih ingin orang-orang tuh menghargai saya gitu. Penggunaan medsos itu ke arah sana akhirnya gitu. Walaupun awalnya mungkin tadi untuk berkomunikasi gitu, tapi akhirnya menjadi untuk pamer, untuk ini saya loh gitu, lihat nih saya orang yang menarik, lihat nih saya orang kaya, lihat saya orang yang bahagia gitu. Nah ada kecenderungan seperti itu, atau bahkan lihat saya orang yang layak dikasihani dan saya layak untuk mendapatkan kasih sayang kalian, misalnya seperti itu. Jadi memang ada tendensi ke arah sana, terutama jika memang si orangnya punya tendensi kepribadian, misalnya orang-orang yang memang punya tendensi narsis misalnya, mereka sudah narsistik lah ya. Otomatis di medsosnya nggak akan nunjukin bahwa mereka orang-orang yang kekurangan gitu, orang yang lemah nggak akan menunjukkan, tapi orang yang sukses, orang yang berhasil gitu. Atau misalnya orang-orang histrionik, misalnya orang-orang yang memang butuh afek, misalnya mereka punya masalah sedikit ya mungkin di blow up di medsos, bukan diselesaikan dengan si sumber masalahnya gitu. Jadi tendensi kepribadian juga bisa mempengaruhi lah gitu. Artinya perilaku orang di medsos itu sebenarnya bukan berlawanan dengan perilaku aslinya di dunia. Tapi justru di medsos itu dia bisa lebih lebih menunjukkan suatu hal yang memuaskan bagi dia. Tergantung tendensi kepribadiannya dia, perlunya apa gitu ya. Kalau orang narsis mungkin perlu eksistensi, perlu membanggakan diri, makanya dia membanggakan diri di medsos. Kalau orang yang butuh perhatian, dia cari perhatiannya di medsos. Gitu ya. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi di medsos sama di dunia nyata sama-sama aja kalau gitu. Iya, cuman jadinya lebih luas bang, karena medsos itu. Ya, karena tidak ada batasan tadi ya, karena batasannya dipermudah gitu kan, penyebarannya lebih cepat gitu ya. Artinya kalau gitu sebenarnya kita harus menggunakan medsos selayaknya kita berrelasi di dunia nyata. Iya, betul nggak? Ya, kalau ditarik kesimpulan kayak gitu kan. Oke deh, setuju, Pak?
Menurut saya sih lebih setuju tadi yang kita memakai sosmed sesuai dengan kita berrelasi di dunia nyata. Cuman kalau untuk kepribadiannya yang mungkin untuk kepribadian yang agak ke arah perhatian dan juga narsis itu bisa dipakai untuk awal-awal ada di sosmed menurut saya gitu. Karena sekarang itu sosmed udah ke arah malah orang ingin bersifat lebih terbuka lagi tentang kepribadian aslinya sih menurut saya seperti itu. Kayak misalnya kita lihat di YouTube banyak artis yang membuka kepribadiannya seperti apa sih asli saya tuh gitu, walaupun jeleknya pun tetap dilihatkan ya gitu. Karena mungkin menurut saya akhirnya memang sosmed itu yang tadinya buat untuk perhatian memang akhir untuk menjadi lebih realistis lagi sih ke depannya gitu. Jadi lebih akhirnya membuka diri di sosmed ya, itu ya. Pada akhirnya memang bukan untuk ajang mencari perhatian tapi untuk ajang siapa yang mempunyai diri paling realistis dan paling paling jujur gitu mengungkapkan kepribadian. Nah, kalau gitu artinya sedikit kepribadian orang itu bisa ketahuan dari medsos apa yang dia pakai. Ya. Nah, ya udah sekarang kita buka-bukaan, Hen, lu pakai medsos apa untuk apa? Saya IG buat IG. pamer gambar. Orang narsis ya, sejalan. Sosmed tuh gak salah. WA termasuk bang? WA Messenger, gak masuk Oh, lah. Messenger. Facebook udah Pak, dihapus. sama udah Facebook dihapus. boomer, Anjir. IG sih, IG buat IG. pamer lah. IG buat pamer juga. Oke. Kalau gua gak pakai IG karena gua bukan generasi kalian. Kayak udah kasih batasan. Generasi batasan. Enggak, tapi memang menarik ya, karena gua jujur gua nggak bisa ngejar IG itu sejak 10 tahun yang lalu. IG dulu itu kan sebenarnya lawannya Deviant Arts. Ini cerita di luar konteks aja ya. Jadi Iya. dulu itu ada Deviant Arts, itu tempat berkumpulnya atau medsosnya artis. Jadi orang yang suka seni ya, pokoknya seni apapun. Tapi banyaknya di dalam itu antara fotografi dan grafis gitu kan. Nah, terus IG ini dibikin untuk menggaet orang-orang yang pengen menjadi artis tapi terbatas toolsnya, sehingga yang amatir lah katakan gitu. Sehingga personal ini bisa upload langsung dari handphonenya, yang nggak pakai editingnya secara instan. Jadi di IG itu banyak kan template editor gitu. Dulu kayak gitu kan IG, tapi sekarang tiba-tiba jadi marketplace gitu. Jadi Saingannya Shopee gitu kan sekarang. Orang bisa berantem di situ, gue bingung gitu. Iya. Dulu tuh buat upload foto, gue juga dulu pakai IG buat backup foto gue di handphone gitu. Tapi sekarang tiba-tiba orang berantem di IG, gue bingung gitu. Jadi sekarang kalau IG lebih untuk wadah untuk menampilkan diri gitu ya. Iya. Jadi kalau dia pengen jualan, ya dia jualan di IG. Kalau dia pengen seperti artis, dia menjadi artis di IG gitu. Makanya ada selebgram segala macam ya. Iya. Di medsos lainnya bukan siapa-siapa, tapi di IG dia selebritis gitu ya. intinya sih jangan nyalahin teknologinya bang. Menurut saya kayak misalkan dulu ada pet nih, ada pet. Siapa sih yang pikiran bakal orang jalan ke suatu lokasi Iya, bakal diliatin gitu, betul. ya kan? Tapi ternyata itu relate sama Betul. kita yang dulu gitu. Habis itu pet udah nggak ada. Habis itu kita nyimpen gambar di IG, ternyata sekarang IG malah gambarnya Oke. disusun-susun, tidak lebih bagus, tidak menarik kan? Nah, mungkin emang teknologi yang akhirnya menyesuaikan dengan kita gitu, dan kita yang mengontrol bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Sip, setuju. Nah, terakhir deh, gimana nih pesan singkat menggunakan medsos atau tips lah satu-satu masing-masing ya. Anggap Kenapa? Untuk Tips menggunakan medsos lah. medsos. Pertama, jangan menggunakan medsos di saat galau, di saat sedang masa-masa emosional, karena banyak pengaruh yang lebih negatif di sosmed. Jadi lebih baik cari udara segar di luar dari sosial media. Kedua, lebih bijak lagi, terus lebih mikirin lagi untuk apa sih posting ini. Jadi nggak banyak hal yang posting lah gitu di dalam nge-share di sosmed. Terus ketiga ya,
lihat waktu main sosmed jangan terlalu Hen, lama. lanjut Lanjut. Hendra. Oke, kalau saya setuju dengan tadi yang disampaikan Bang Andro sebetulnya. Jadi menggunakan sosmed itu sebetulnya harus seperti kita harus seperti kita berinteraksi di kehidupan nyata gitu. Jadi kita kalau misalnya di kehidupan nyata ya kita menyampaikan pendapat harus dengan sopan dan jangan drama lah gitu. Itu bisa digunakan juga di sosmed. Lalu yaitu ketika kita post itu kepentingannya untuk apa sebetulnya? Ya harus bijak lah gitu di situ. Apakah ini membawa manfaat untuk kita, untuk orang lain, atau untuk siapa? Kalau tidak membawa manfaat kan sebaiknya tidak perlu post lah gitu, dan menghindari tadi stimulus emosi gitu yang dalam kehidupan nyata pun tentu dalam keadaan emosi kan kita jangan terlalu banyak, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah misalnya tuh. Itu kan salah satu pepatah lah gitu. Berarti kan bisa digunakan juga dalam kondisi modern ini. Sosial media. Jangan posting dalam keadaan marah, jangan posting dalam keadaan sedih gitu. Jadi kalau marah jangan di medsos, kalau sedih-sedih jangan curhat di medsos gitu guys. Iya, kan bagusnya mah diselesaikan. Kalau emosional gitu. jangan Ya, main bagusnya sosmed. datang ke Sinaimex, kita konseling. Betul. butuh profesional. Butuh profesional. Kalau sudah ini. Oke. Sip ya. Gue juga harus ngasih tips nggak? Oke. Boleh dong, Mas. Boleh dong. Terakhir Mas. Tambah-tambah. gue juga sepakat dengan yang tadi kita bicarakan dan kita sampaikan. Gue juga mau ngangkat satu lagi, kalau medsos itu ruang batasannya itu lebih kecil dibanding dunia nyata. Kalau di dunia nyata kita harus effort untuk ketemu orangnya untuk marah juga kita menggunakan energi. Sedangkan di medsos kan itu tidak. Kita cukup ngetik, cukup ngomel di situ langsung menstimulus orang lain. Jadi sebenarnya tadi gue setuju dengan yang Hendra dan PA katakan, hati-hati menggunakan medsos, apalagi juga kita harus mengenali keadaan emosi kita. Yang kedua, menggunakan medsos itu seharusnya sebagaimana kita berinteraksi di dunia nyata. Ditambah kita juga harus berhati-hati bahwa di medsos itu ruang publik yang batasannya itu lebih ringan ya, lebih sedikit keterbatasannya, sehingga dengan mudahnya kita berinteraksi, mudah juga terjadinya konflik. Ya, gitu gua rasa cukup. See you next video. Goodbye. Siap. See you. Thank you. Goodbye.